Salam satu nyali Wani. Kita sekarang edisi CMS Podcast. Jadi kalau CMS selama ini CMS yang dua arah sambil menghadirkan banyak orang, terus ada benderanya apa. Kali ini sifatnya podcastan, ngobrol-ngobrol. Nah, obrolan kali ini itu ngobrol tentang level up bonek. Bonek level up itu bukan hanya sekedar tagar atau cuma kita omon-omon aja bahwa bonek itu level up, bukan sekedar omon-omon. Tapi ini akan ada satu gerakan namanya bonek untuk bumi. Artinya gerakan ini ya ketika ngomongin bumi pasti orang ingatnya tanaman. Terus perlindungan udara dan lain-lain seperti itu. Nah, bonek ini kan supporternya Persebaya. Kenapa enggak urus aja itu Persebaya? Fokus aja dukung Persebaya. Tapi yang namanya level up tadi, dukungan kita itu pasti di dalam tribun itu pasti, di luar tribun juga pasti. Tapi harus ada yang mengawali, menemani, ya kan? Saya pernah bilang, tim yang besar itu harus diikuti oleh pikiran supporter yang besar. Nah, dengan gerakan ini satu pemikiran besar nih. Bisa jadi dari Sabang sampai Merauke, lagi-lagi supporter Persebaya yang punya pemikiran, ayo kita bikin gerakan menanam pohon ini. Bukan pohon, tanaman. Nah, sekarang kita kedatangan pelaku yang expert, ahli di bidang menanam hias sampai yang dari hias sampai yang enggak dihias mungkin. Nah, ini gerakannya apa sih yang mau dibikin nanti? Syukur-syukur nanti di pas match awal lawan PSIM Yogyakarta di Super League ini akan ada bagi-bagi gratis untuk teman-teman bonek bonita yang datang ke stadion. Itu tanaman apa? Manfaatnya apa? Fungsinya apa? Itu aja. Kita perkenalkan Cak Duta yang akan menjelaskan itu. Silakan Cak Duta. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam satu nyali Wani. Pertama saya menggarisbawahi bahwa bonek level up ya, kita mengacu pada satu gerakan yang dimana gerakan tersebut salah satunya ini mungkin satu-satunya gerakan dari supporter, mungkin bisa diriset dari teman-teman supporter lain. Jadi kenapa saya bikin gerakan menanam 1 juta sansevieria itu sebetulnya saya dari 2022 itu sudah ada satu kecemasan kecil. Artinya saya ini berawal dari berkecimpung di dunia tanaman hias selama 22 tahun. Apa yang sudah saya berikan untuk bumi, maka mengerucut pada satu ide yang tercetus tapi selalu terpotong-potong. Nah, dari situ sudah pernah saya bagikan kepada adik-adik TK waktu di tahun 2023 kalau tidak salah. Cuman lagi-lagi butuh sebuah konsistensi untuk tetap pada jalurnya. Kemudian pada kesempatan ini di pembukaan tahun 2025 di Liga Super League ya, Super League ini saya sebagai warga komplek ya, warga komplek ini mengajak teman-teman untuk lebih tepatnya sebagai bonek kita berbagi tentang apa namanya sansevieria tadi. Nanti teman-teman bisa searching, bisa googling tentang sansevieria itu. Pertama manfaatnya selain dia menghasilkan oksigen 24 jam ya. Setahu kita kan tanaman itu menghasilkan oksigen hanya di pagi hari. Nah, kenapa tanaman sansevieria ini disebut tanaman ajaib? Karena dia menghasilkan oksigen 24 jam. Di dalam ruangan pun dia tetap berfungsi penghasil oksigen. Nah, selain itu dia
penyerap gas racun atau misalnya asap rokok. Kemudian kalau kita ngecat rumah itu dia bisa menghilangkan aroma cat tadi, terus aroma lem seperti itu. Nah, nanti secara teknis teman-teman bisa googling tentang apa namanya fungsi dari tanaman tersebut. Kemudian harapan saya juga program ini selalu konsisten bersama teman-teman bonek ya. Kita awali dari awal pembukaan tahun 2025, semoga tidak ada halangan sampai tercapai ya. Ya sampai semua akhirnya tahu, menanam dan mencintai dan menyadari fungsinya dari Sansevieria itu apa. Mungkin sedikit penjabaran itu, mungkin ada teman-teman yang tanya, boleh. Ya, mungkin pertanyaan Cak Breng atau apa? Itu bunganya dari mana, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat agama lain. Salam satu nyari. Untuk keterangan dari Mas Duta ini, intinya menanam 1 juta pohon. Itu yang saya tahu biasanya itu bunga itu menghasilkan oksigen di pagi hari. Nah ini kok bisa mencapai 24 jam bisa menghasilkan oksigen. Itu apa namanya, tanaman ini asalnya dari mana? Sekian dan terima kasih. Untuk keterangannya bisa dilanjut ke Bang Duta. Lainnya mungkin nanti bisa ya. Lanjut. Asalnya tanaman itu dari mana kok bisa 24 jam menghasilkan oksigen? Itu artinya kalau kita misalnya di satu rumah punya 5 pot, berarti tiap hari kita hirup udara bersih terus itu. Ya kan, seperti itu. Ya, jadi asalnya tanaman ini dari mana? Setiap benua itu ada tanaman Sanseviera-nya. Mulai dari Afrika, Asia, bahkan dari Indonesia juga ada spesiesnya, namanya Sansevieria javanica. Sampai dengan benua Amerika semuanya ada. Nah, kebetulan di Indonesia kita ini jadi market makernya hibrid tanaman sedunia untuk jenis Sansevieria. Jadi penyilang-penyilangnya penghobi di Indonesia ini jadi acuannya seluruh dunia sekarang. Nah, kemudian menjawab dari pertanyaan mengapa tanaman ini penghasil oksigen di apa namanya di waktu malam hari ya. Untuk persisnya saya belum apa namanya belum baca ininya artikelnya. Secara penelitian kalau nggak salah ada yang menyebutkan itu tadi, tanaman ini menghasilkan oksigen 24 jam ya. Nanti saya cari sumbernya lagi. Jadi sempat ada itu di referensi NASA mengakui itu. NASA mengakui itu. NASA mengakui. Dan kalau tidak salah tanaman ini satu-satunya tanaman yang sudah ditanam di planet Mars. Jadi daya tahannya memang luar biasa. Nah itu sampai ada seratnya tanaman ini sama navisilnya marinirnya Amerika itu dibuat tali tambang kapal. Nah itu ada itu di bukunya Juan Chahinian. Kalau sudah sampai planet Mars berarti ya klik ini sama apa yang dilakukan bonek, karena nama bonek dan Persebaya itu juga sudah ada di planet Mars. Oh gitu. Ada. Wah. Bisa di browsing gitu. Pelatnya itu ada nempel di planet Mars, tulisannya Persebaya dan bonek. Itu satu-satunya di dunia. Satu-satunya di dunia supporter yang plakatnya itu ada dibawa langsung nama NASA, ditempel di planet Mars. Nah kalau tanaman ini yang besok kita bagi-bagi ini dibagikan bonek, ya cocok, klik berarti. Cocok. Ini cocok karena tanaman itu tumbuh di Mars sesuai dengan nama yang ada di sana. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi selain ini, tadi fungsinya. Nanti pelan-pelan kita rame-rame tahu lah fungsinya tadi. Ya tadi kalau
nanti besok ini kan mau dibagikan sekitar 100 sampai 200. Ya, betul. Kita ngawalin 100 sampai 200 pot. Nanti teknisnya nanti biar kita koordinasi sama panpel dan lain-lain. Betul. Nah, dari mana tanaman itu? Itu dari Cak Duta sendiri, tanamannya Cak Duta sendiri yang nanti memang didonasikan, atau ada sumbangan-sumbangan dari sponsor. Betul. Yang tanaman ini harus dikampanyekan, harus masif atau betul. gimana lah. Nah, itu bisa dijelaskan mungkin. Jadi saya simpelnya gini, kembali lagi ke misi awal, bahwasanya ini adalah sebuah bentuk dari apa yang sudah saya berikan kepada bumi ya. Bukan hanya saya nyari kehidupan sehari-hari ini di bumi, tapi apa yang saya bisa berikan kepada semesta ini ya kan. Jadi untuk sementara ya saya berpikirnya simpel aja dari saya pribadi untuk berbagi ke teman-teman ya. Entah nanti kedepannya bagaimana. Yang penting saya bikin dulu gerakan menanam 1 juta sansevieria. Nah, yang nanti, mana manfaatnya sudah jelas tadi itu kan. Betul. Secara yang itu literasi sudah diterangkan banyak referensi bahwa ini memang tanaman yang bermanfaat. Tanaman yang bermanfaat. Tinggal bagaimana teman-teman bonek ini bonek bantu bonek. Bonek jadi, bantu bonek. Tagar ini yang harus juga dikampanyekan bahwa ini satu gerakannya bonek, berarti yang menopang dan membantu gerakan ini berjalan ya harus bonek juga, kan gitu. Nggak mungkin nih gerakan ini digagas bonek tapi yang bantu supporter sebelah, kan nggak mungkin. Ini idenya dari supporternya Persebaya, tapi yang gerakkan supporter sebelah. Jangan sampai kan gitu, jangan sampai. Ini idenya bonek, idenya bonek harus dijalankan bonek, kan gitu. Ya. Dan itu insya Allah bisa diriset kita satu-satunya dan pertama kali. Satu-satunya dan pertama kali. Pertama kali gerakan menanam 1 juta sansevieria. Luar biasa. Jadi supporter kalau banyak aksi ya, aksi supporter yang bagi-bagi bunga. Bagi-bagi bunga. Sampai ada istilah say it with flowers, orang Amerika bilang, orang Inggris bilang katakan dengan bunga. Katakan. Nah, itu kan banyak itu sudah. Banyak. Hampir semua supporter melakukan itu. Tapi kalau bagi-bagi tanaman yang bisa bermanfaat bagi orang banyak, mungkin baru dilakukan supporter Persebaya. Luar biasa. Tepuk tangan lagi. Ya, luar biasa. Ada yang ditanyakan lagi, Mas? Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu nyali. Wani. Nah, ini tadi kan soal kayak manfaatnya gitu ya, Mas ya. Nah, selain ada manfaatnya kan pasti juga ini sekilas di otak saya apa ada manfaat kalau buat kesehatan dan sebagainya kayak gitu, Mas. Iya, kalau bisa bikin obat atau kayak gimana gitu bunga ini. Sama, maksudnya untung ruginya. Misalnya untungnya banyak, ada ruginya enggak? Misalnya kulitnya tanaman ini mungkin makan air atau apa? Nah, bisa dibuat untuk obat. Bisa obat. Ya. Selain udara tadi ya. Ya, sekian dari saya. Untuk terkait tanaman itu apakah itu berbunga dan apakah mengeluarkan bau khas seperti bunga melati atau bunga mawar atau bunga pandan ya, tanaman pandan? Ya, saya coba jawab. Kalau untuk jenis manfaat semacam toga ya, Mas. Toga. Kalau sampai detik ini saya belum mempraktekkan, tapi ada satu spesies tertentu yang sudah saya praktekkan. Bonggolnya itu saya potong, saya makan. Jadi orang pertama kaget ya kan. Loh, jangan dimakan, beracun gitu kan tuh. Enggak, ini kalau beracun saya sudah meninggal duluan. Nah, itu salah satu spesiesnya Sansevieria aubritiana namanya. Jadi ya, spesiesnya ada banyak dan sekarang ini dihibridkan, disilangkan sama banyak ya, ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Kediri terutama itu banyak. Jadi barometernya breeder luar negeri itu acuannya ini Jawa Timur, Jawa Tengah itu Wonosobo. Nah, makanya terkait tadi Mas Anggar tanya
ada bunganya, ada bunganya, wanginya wangi sekali. Wangi sekali dan melati kalah wangi. Terus biasanya mekarnya malam dan dia penyerbukannya itu mesti malam. Nah itu mesti kalau nggak dibantu dengan manual biasanya banyak ini semut dan itu bunganya wangi sekali sansevieria. Kalau perawatan ini tanaman paling bandel ya. Kalau saya guyonan sama teman-teman, ini tanaman ini dilempar nggak pakai lihat gini sudah hidup sendiri. Jadi dia ini tanaman bandel dan tidak berbahaya ya. Artinya kan istilahnya ramah lingkungan. Ya memang ada banyak jenisnya. Ada yang daunnya pipih, ada yang daunnya kayak pedang itu, tapi dia tidak lancip. Nah itu jenis Trifasciata yang kayak ditanam di jalan apa ini trotoar jalan lah, orang biasa sebut namanya lidah mertua. Itu kenapa ya kenapa lidah mertua gitu? Kenapa harus namanya lidah mertua ya? Apa karena tanaman ini sejahat lidah mertua gitu? Kan enggak kan? Hanya apalah arti sebuah nama mungkin. Hanya sebuah nama ya. Arti sebuah nama. Tapi fungsinya luar biasa. Nah, kalau secara dikonsumsi seperti toga saya belum pernah. Tapi kalau dikonsumsi itu rasanya ada bonggolnya itu yang Sansevieria tiger itu Aubritiana itu rasanya kayak ini bengkoang. Jadi saya makan tak oncein ini bonggolnya ini apa ini rimpangnya itu rasanya kayak bengkoang. Pertamanya orang-orang malu takut tuh awas mati lo, enggak, kalau mati aku mati duluan. Nah, itu nanti yang akan dicoba dibagi-bagi ke teman-teman bonek nih. Ya mungkin nanti yang akan saya bagi-bagi itu yang jenis-jenis hibrid yang silangan terbaru. Jadi dia selain bentuknya mini, kalau yang spesies lama itu bentuknya besar-besar. Jadi yang spesies yang hibrid yang baru-baru ini bentuknya lucu-lucu, bentuknya unik-unik, pendek-pendek. Lah itu memang bisa banget untuk ditaruh di meja komputer karena dia juga konon katanya itu bisa nyerap radiasi komputer. Radiasi sinar, paparan sinar tadi, terus HP itu konon katanya dia bisa nyerap itu tadi. Nah itu nanti buat teman-teman Gen Z ya, terutama yang suka pegang HP terlalu lama itu saya rasa sangat berguna. Betul. Mungkin ada yang tanyakan lagi. Iya. Jadi asap flare. Bisa banget. Buat asap flare itu makanannya Sansevieria. Asapnya flare itu. Asapnya flare itu makanannya Sansevieria. Berarti saya rasa Bung Tomo perlu itu dikasih Sansevieria supaya asapnya bisa itu. Bisa banget. Itu asik juga itu. Asik juga. Ini kan namanya nanti kan gerakan. Kalau secara teknis itu nanti dalam bentuk pot. Dalam bentuk pot. Nah, pot berarti dia tidak bisa masuk stadion. Maksudnya kick off jam 19 berarti kita mau pulang ya paginya. Ya, otomatis nggak bisa penonton masuk bawa bunga. Betul. Tetap nggak boleh. Artinya nanti itu pasti bubaran dari pertandingan baru. Oleh-oleh. Sudah nonton bola, dapat menang, dapat 3 poin. Dapat bunga pula. Dapat bunga. Kan itu. Jadi ini memang luar biasa, ini satu gerakan yang memang harus disupport semua bonek. Dari bonek untuk bonek. Dari bonek untuk bonek. Itu. Ada pertanyaan lagi? Ya. Salam satu nyali. Wani. Ini berarti temanya kaitan bonek dengan alam ini ya. Ngomong-ngomong alam. Apakah ini cuma hanya awal gebrakan aja atau bisa untuk jangka panjang, misal seperti yang kontinu lah. Sedangkan tahu sendiri kayak kita di GBT ini kan kalau kayak laga yang non resmi ataupun laga ya mohon maaf kata kayak misalnya performa tim lagi terpuruknya kan adalah macam-macam protes dari teman-teman, entah itu nyalain flare atau lain sebagainya. Balik ke masalah alam, apakah ini bisa di laga non resmi seperti anniversary atau launching team, teman-teman dari supporter itu ya
mengurangi itu yang dibahas barusan kayak masalah asap flare. Takutnya kan gini, kan katanya apa? Bunga yang dimaksud tadi itu bisa kayak nyerap asap flare. Takutnya kan di entengin gini, ada bunga ini aja kok. Oh iya. Jadi seakan-akan menormalisasikan normalisasi betul. Asap flare itu tadi ya, sedangkan di tribun kan ya juga. Iya benar juga. Enggak anak-anak kecil toh sih. Ada orang sepuh kayak saya ini kan kalau kena asap sekarang sudah nggak bisa ini. Kan ini kan ini kan termasuk edukasi. Jadi di mana ternyata bisa menghilangkan asap flare. Nanti teman-teman yang main flare bilang gini, ya sudah. Semua supporter yang nanti nonton anniversary wajib membawa satu Sansevieria. Nah, kalau 50.000 orang tuh bawa Sansevieria semua, flare nyala, hilang asapnya. Dihirup sama Sansevieria. Berarti ya tadi Rio bilang menormalisasi, berarti boleh. Tapi itu bisa melawan bau. Sekarang kan baunya bau sampah. Ya. Nah, dia bisa meresap itu ya? Bisa menyerap bau itu. Kan semakin banyak tanaman itu, maka semakin berkurang bau sampah untuk masuk ke stadion. Betul. Ya. Itu bagus. Iya, makanya. Ya ini siapa tahu nanti pihak Panpel GBT atau pengelola GBT Dispora ya. Dispora bisa naruh di sudut-sudut tertentu tanaman ini gitu ya. Betul. Bisa ditaruh di sudut untuk mengurangi aroma tadi itu. Aroma tadi. Iya kan? Syukur-syukur ditanam permanen. Jangan ditaruh pot. Iya, betul. Hasilnya kalah terus tahu-tahu kita ngamuk. Nah, mending tanam permanen. Kan gitu. Tapi kalau ditanam permanen tanam di mana coba? Oh iya, lebih keren. Level up ya. Level up. Nah, Jadi kalau menang sudah biasa. Tapi tertib tidaknya itu tergantung Panpel. iya. Tapi ya itu tadi Waktunya apa? masuk kadang Iya. yang antri-antri yang enggak sabaran, ayo gini, ayo dibuka. Ninjek-ninjek tanaman kan. Iya, bisa. Ya, pertama saya jawab dulu ya. Tempat ini nanti tempatnya di mana? Pertama saya jawab kemungkinan nanti di depannya patung Surabaya itu Surabaya. ya. Surabaya. Jadi nanti kita standby sebelum teman-teman pulang ya. Jadi nanti kita bagikan di situ. Yang kedua sebetulnya tidak menormalisasi flare. Artinya kan tadi sebuah pertanyaan apakah bisa menghisap asap flare ya kan? Ya tentunya bisa, tapi ya bukan berarti menormalisasi. Terus kapasitas hisapnya juga kan beda dengan mesin ya kan, yang namanya makhluk hidup kan ya tidak mungkin kayak apa itu hair dryer ya kan. Nah, betul. Terus ide bagus juga dari Pak Breng, Pak Teguh tadi yang bilang bisa nggak menghisap bau nggak sedap aroma sampah? Bisa banget. Artinya meminimalisir bau yang kurang sedap itu sangat berfungsi Sansevieria. Ya. Kemudian tadi apa mekarnya jam berapa? Musim ya. Oh, jadi Sansevieria itu ada urutannya. Jadi kayak manusia. Kalau dia masih bibit itu masih juvenil. Nah, kalau udah mature dia untuk ukuran mature itu dari usia 0 sampai kalau dari biji ya. Dari biji 0 sampai 2-3 tahun baru berbunga. Tapi kalau dia dari stek daun kemungkinan 1,5 dia 1,5 sampai 2 tahun sih tetap sih. Kalau dari anakan itu cepat, dari anakan ya dari indukan itu beranak. Kalau induk itu biasanya sudah bunga, dia nggak bunga lagi, tapi dia beranak, kayak anggrek. Ya, jadi nanti yang berbunga nanti yang generatif itu anaknya. Jadi yang dia ada masa, jadi kalau udah mature itu kan waktunya kawin dia. Nah itu biasanya dia itu berbunga. Oke, luar biasa. Jadi yang pasti gerakan ini itu untuk kali pertama terjadi di supporter sepak bola Super League, dan ini biar menjadi inspirasi ke banyak teman-teman supporter lainnya bahwa
menjadi level up atau membuat gerakan-gerakan itu datanglah ke Surabaya. Datang ke Surabaya. Kita harus berbangga di situ. Kalau kamu mau kreatif, mau berpikiran yang visioner, datanglah ke Surabaya. Bukannya melebih-lebihkan, tapi memang fakta sudah membuktikan bahwa semua yang punya nilai lebih itu Surabaya itu menjadi pionernya. Itu semua aspek mengatakan seperti itu. Ini nanti gerakan ini jika nanti sampai teman-teman media juga ikut mereview ini, artinya gaungnya akan menjadi nasional dan menjadi sinyal bahwa bonek ini benar-benar maksudnya benar-benar benar berubah mereka. Seperti yang suka aku kadang-kadang bahwa bonek dan Persebaya itu seperti mata pisau, dua mata pisau. Boneknya membanggakan, Persebayanya juga membanggakan. Sama-sama tajam kan gitu. Itu yang mudah-mudahan nanti gerakan ini akan terus masif. Betul. Disambut oleh semua banyak bonek. Kalau tadi aku sempat di Instagram sudah posting apa itu, ada satu respon positif dari banyak fanpage bonek. Mereka meripus dari teman-teman bonek Blitar Bersatu, bonek Sangar, bonek macam-macam. Mereka keren. sudah meripus itu. Artinya mungkin mereka membaca caption bahwa ini gerakan keren. Gerakan keren. Ini gerakan keren yang harus disupport. Sampai komennya tidak banyak, tapi komennya poinnya itu mereka bilang bahwa panjang umur hal-hal baik. Artinya ya mereka supportnya mungkin sebatas itu. Tapi nanti kalau pas mereka ketemu di lapangan, ini tak orang-orangnya, ini tak bunganya. Oke. Besok bikin lagi. Ya siapa tahu. Ya. Semua niatan baik itu pasti akan berakhir dengan baik. Bukan begitu, Kak Breng? Betul sekali. Luar biasa, macam betul. Jadi saya rasa nanti tadi Mas Trio juga sempat tanya kan, apa berhenti pada saat laga home aja? Ya. Mungkin salah satunya juga akan saya kasih space kecil aja di Persebaya Store ini. Jadi setiap seminggu sekali akan saya isi. Jadi siapapun yang mau mengambil bisa ambil di sini, ya, nanti di Persebaya Store kan saya kasih space kecil aja. Jadi tidak harus di GPT gitu di ya? GPT. Jadi kita akan eksis di konsisten jadi, ya kan. Nanti sambil diumumkan bahwa bagi yang kepingin atau merawat tanaman Sansevieria ini bisa mengambil cuma-cuma di Persebaya Komplek dengan menghubungi saudara John Breng Teguh untuk ini memang luar biasa. Ini saya yakin segala sesuatu memang harus penuh keyakinan. Karena ada pepatah bilang keyakinan itu menyatukan hati dan harapan. Itu ada pepatah. Jadi ketika kita yakin, hati dan harapan kita akan jadi satu. Amin. Nah, artinya semua gerakan baik ini ya kita harus bersama-sama, saling support. Jadi nanti menjelang Jumat besok itu kita akan dorong bagaimana cara mobil yang membawa ratusan bunga ini bisa masuk ke GBT. Mungkin nanti ada kerjasama dari pihak Masram, Panpel selaku Panpel, lewat Cak Tulus nanti mungkin bisa dibantu. Terus bagaimanapun juga namanya ini sebuah gerakan harus digaungkan secara massal yang mana akan melibatkan teman-teman media semua. Gitu. Tapi kalau lihat respon dari ripus-ripusan tadi luar biasa. Fanpage Persebaya ini semua meripus dari postingan tadi itu. Itu artinya mereka ini keren nih, gitu. Dinotis berarti dinotis sama mereka sama teman-teman. Jadi kurang lebih gitu aja dulu. Terima kasih Cak Duta atas ide luar biasanya. Bonek itu seperti itu. Level up itu tidak akan pernah mati. Dia akan bisa lahir dari siapa aja. Selama dia supporter Persebaya Surabaya. Salam satu nyali. Wani.